Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini akan membahas mengenai klausul 9 pada standarisasi ISO 14001 versi 2015 tentang evaluasi kinerja. Pada poin 9.1 mengenai pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi. Di sini organisasi diwajibkan untuk menentukan indikator-indikator yang akan dilakukan suatu pemantauan dan pengukuran. Indikator ini tentunya harus berkaitan dengan lingkungan. Contoh-contoh indikator tersebut misalkan adalah apakah akan dilakukan pemantauan dan pengukuran sampai dengan evaluasi pada limbah yang dihasilkan dari suatu organisasi, baik limbah cair, limbah udara, limbah B3 sampai dengan limbah padat. Setelah dilakukan penetapan indikator kinerja lingkungan apa saja yang harus dilakukan pemantauan, lalu ditentukan juga metode yang akan digunakan untuk pemantauan maupun pengukuran. Selain itu juga ditentukan juga kapan harus dilakukannya suatu pemantauan dan pengukuran itu dilakukan. Jadi di dalam suatu peraturan itu terdapat beberapa kewajiban pengukuran maupun pemantauan yang sudah ditentukan. Misalkan air limbah diwajibkan untuk dilakukan pemantauan dan pengukuran setiap 3 bulan sekali. Sehingga hasil yang memang dikeluarkan atau hasil dari pemantauan dan pengukuran wajib untuk dianalisis dan dievaluasi lalu dilaporkan ke dinas terkait. Suatu organisasi dalam menentukan metode pemantauan dan pengukuran pada indikator lingkungan yang sudah ditentukan, biasanya menunjuk beberapa lembaga atau laboratorium yang sudah bersertifikasi. Entah itu bersertifikasikan atau bersertifikasi ISO 17025. Di mana ketika lembaga atau laboratorium tersebut sudah bersertifikasi, harapannya adalah hasil yang dilakukan atau hasil dari pemantauan pengukuran dapat dipertanggungjawabkan dan akurasinya tepat. Organisasi harus memastikan bahwa peralatan yang digunakan untuk pemantauan dan pengukuran indikator kinerja lingkungan sudah terkalibrasi maupun terverifikasi yang baik, sehingga hasil analisis dan evaluasinya itu tepat dan sudah dapat dipertanggungjawabkan karena memang sudah terkalibrasi. Kalibrasi itu apa sih? Jadi kalibrasi itu adalah suatu perawatan secara berkala pada peralatan yang digunakan untuk pengambilan sampel atau pengukuran sampel. Sampel ini bisa jadi sampel air limbah, sampel limbah udara, maupun sampel limbah padat. Seperti itu. Selanjutnya pada informasi yang terdokumentasi, organisasi diwajibkan untuk menyimpan seluruh informasi yang sudah didokumentasi, baik itu gambar pada saat dilakukan pengukuran maupun hasil dari suatu pemantauan dan pengukuran, di mana fungsinya adalah sebagai bukti bahwa sudah dilakukannya pemantauan, pengukuran, analisis, dan hasil evaluasi. Prosedur pengukuran dan evaluasi parameter. Parameter ini sama halnya dengan indikator kinerja lingkungan. Tujuan dari suatu prosedur pengukuran maupun evaluasi indikator kinerja lingkungan yang pertama adalah untuk mengetahui nilai ambang batas dari suatu pengukuran lingkungan. Yang kedua, memberikan saran dan rekomendasi sehingga tercipta lingkungan yang aman dan sehat. Di bawahnya terdapat beberapa parameter pengukuran. Ini adalah salah satu contoh pengukuran indikator kinerja lingkungan kerja. Ada kebisingan, getaran, indeks suhu gula basa, intensitas cahaya, sampai dengan faktor kimia udara lingkungan kerja. Yang berhubungan dengan lingkungan, beberapa contoh indikator atau parameternya yang pertama adalah contohnya pada air limbah.
terdapat parameter COD, BOD, pH, suhu, amonia, lemak, dan sebagainya. Nah, di situ nanti terdapat beberapa NAB yang sudah ditetapkan pada peraturan pemerintah atau SE gubernur pada suatu provinsi. Seperti itu. Organisasi harus menerapkan dan memelihara proses yang diperlukan untuk mengevaluasi suatu pemenuhan kewajiban kepatuhan. Terdapat 3 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah penentuan frekuensi, kapan kepatuhan tersebut dievaluasi. Setelah itu, ketika sudah dilakukan evaluasi, maka perlu dilakukannya pengambilan tindakan-tindakan yang memang diperlukan. Dan yang terakhir adalah memelihara pengetahuan dan pemahaman terhadap status kepatuhan yang sudah dievaluasi. Jadi memang sebuah organisasi itu dapat menggunakan berbagai metode untuk mempertahankan suatu pengetahuan dan pemahaman dari suatu status kepatuhan atau hasil dari kepatuhan. Bagaimanapun juga memang semua kewajiban kepatuhan itu memang perlu dievaluasi secara berkala, baik itu selama 6 bulan sekali atau sampai setahun sekali. Frekuensi dan waktu evaluasi kepatuhan ini dapat bervariasi tergantung dengan 4 aspek. Yang pertama adalah pentingnya persyaratan, yang kedua adalah variasi dalam kondisi operasi, yang ketiga adalah perubahan pada kewajiban kepatuhan, dan yang terakhir adalah kinerja organisasi sebelumnya. Jadi jika hasil suatu evaluasi kepatuhan ini menunjukkan beberapa yang tidak sesuai atau kegagalan untuk memenuhi persyaratan hukum, maka organisasi ini diwajibkan untuk menentukan dan melaksanakan tindakan yang memang diperlukan untuk mencapai kewajiban kepatuhan tersebut. Jadi hal ini mungkin memerlukan komunikasi dengan badan pengawas dan kesepakatan dari tindakan untuk pemenuhan dari kewajiban kepatuhan tersebut. Jadi kesepakatan inilah yang memang menjadi suatu kewajiban kepatuhan. Jadi ada kesepakatan antara organisasi dengan badan pengawas untuk memenuhi persyaratan hukum. Jadi apabila status ketidakpatuhan tidak perlu diubah menjadi ketidaksesuaian jika apabila telah teridentifikasi dan diperbaiki oleh proses sistem manajemen lingkungan. Ketidaksesuaian ini akan berkaitan dengan kepatuhan apabila perlu diperbaiki, bahkan jika ketidaksesuaian tersebut belum menjadi ketidakpatuhan terhadap persyaratan hukum. Prosedur identifikasi aspek dan dampak lingkungan. Jadi untuk mengidentifikasi aspek dampak lingkungan akan saya sisipkan sedikit di klausul 9 karena sebelumnya sudah dibahas di klausul 6 ya, mengenai beberapa metode yang digunakan untuk mengidentifikasi aspek dan dampak lingkungan. Tujuan dari suatu prosedur untuk mengidentifikasi aspek dampak lingkungan adalah untuk memberikan panduan dan dalam melakukan suatu identifikasi aspek dan menentukan dampak lingkungan serta pengendaliannya dari suatu organisasi. Aspek lingkungan, sebenarnya apa sih aspek lingkungan itu? Kenapa harus dilakukan suatu identifikasi aspek lingkungan? Jadi aspek lingkungan itu adalah suatu sumber atau situasi di mana terdapat potensi yang menimbulkan suatu pencemaran atau kerusakan lingkungan. Jadi aspek ini adalah sumber ya, baik itu dapat mempunyai dampak positif maupun dampak negatif. Aspek-aspek lingkungan ini bisa berasal dari udara, air, maupun padat. Sedangkan untuk dampak lingkungan, jadi dampak lingkungan ini adalah setiap perubahan atau potensi risiko yang memang terjadi pada suatu lingkungan, baik itu bersifat menguntungkan maupun merugikan secara keseluruhan atau sebagian, yang memang disebabkan oleh aspek lingkungannya.
Formulir IADL atau formulir identifikasi aspek dampak lingkungan ini fungsinya untuk mengidentifikasi aspek dan dampak lingkungan. Jadi kalau di klausul 6 kemarin saya menggunakan metode Hiradese, sebenarnya isinya sama, yaitu sama-sama untuk mengidentifikasi suatu aktivitas, lalu dilakukan identifikasi dan penilaian sampai akhirnya dilakukannya atau disarankan suatu program pengendalian sehingga pencemaran maupun kerusakan lingkungan dapat dicegah. Kemarin kan menggunakan metode Hiradese, yaitu hazard identification, risk assessment, dan determining control. Kalau sekarang nanti akan saya jelaskan menggunakan formulir IADL. Untuk tata cara pengisian pada formulir IADL ini, yang pertama adalah ada nomor. Nomor ini biasanya akan diisi dengan nomor urut kode area. Lalu ada tabel tentang aktivitas, produk, dan jasa. Biasanya akan diisi dengan aktivitas pekerjaan, bisa berupa aktivitas produk dan jasa. Lalu untuk kondisi ini akan diisi dengan kondisi dari suatu aktivitas dan produk jasa pada tabel pertama dengan beberapa kategori yang sudah ditentukan untuk pengisian kondisi. Terdapat R yaitu rutin, NR non-rutin, N normal, AN abnormal, E emergency. Emergency adalah suatu keadaan darurat. Kita akan membahas yang pertama dari atas, yaitu rutin. Rutin ini adalah kegiatan yang memang dilakukan sehari-hari mengenai proses operasi produksi. Lalu NR. NR ini adalah kegiatan di luar kegiatan proses operasi produksi. Jadi memang ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan memang di luar kegiatan proses produksi. Ada juga N normal. Normal ini adalah suatu keadaan di mana suatu kegiatan itu rutin dan non-rutin, tetapi berjalan sesuai dengan sifat dan tujuan proses standar. Jadi aspeknya ini biasa timbul akibat adanya suatu aktivitas, produk, dan jasa yang dilakukan. Ada juga kategori AN atau abnormal, yaitu aspek yang tidak biasa timbul akibat adanya suatu aktivitas, produk, dan jasa. Jadi memang keadaan itu juga tidak sesuai dengan kegiatan yang sehari-hari dilaksanakan. Dan yang terakhir adalah E, emergency, yaitu suatu keadaan di mana berpotensi terjadi di luar aktivitas rutin, tidak rutin, normal, dan abnormal yang memang menimbulkan suatu resiko yang mempunyai dampak negatif, yaitu dampak yang fatal terhadap manusia, bangunan, sampai dengan lingkungan. Contohnya ya, kebakaran, ledakan, banjir, gempa, keracunan, pencemaran, kebocoran gas, dan sebagainya. Lalu untuk pada kolom aspek lingkungan ini akan diisi tentang aspek-aspek lingkungan yang timbul dari suatu aktivitas, produk, dan jasa yang aktual atau yang memang berpotensi untuk terjadi. Contohnya ada cacaran oli, tumpahan oli, sampai dengan kebisingan. Jadi untuk mengidentifikasi pada formulir IADL itu sangat detail sekali. Selanjutnya ya, setelah dilakukan identifikasi aspek tadi di tabel sebelumnya yaitu aspek, maka akan dilakukannya evaluasi dampak. Jadi evaluasi dampak setelah tabelnya itu terdapat huruf A, B, C, dan D. Emang ini fungsinya adalah untuk melakukan penilaian suatu dampak. Apakah dampak tersebut wajib untuk dilakukannya suatu tindakan perbaikan atau program pengendalian, sehingga dampak yang dihasilkan misalkan adalah pencemaran atau kerusakan lingkungan dapat diminimalkan atau dicegah sedini mungkin. Jadi untuk kriteria huruf A ini akan menjelaskan mengenai kriteria evaluasi. Di sini terdapat 3 nilai. Ada nilai 1, 2, dan 3. Nilai 1 apabila aktivitas, produk, dan jasa tersebut memang dalam pelaksanaannya tidak ada peraturan perundang-undangan. Dia masuk dalam penilaian angka pertama.
atau mendapatkan nilai 1. Lalu pada nilai 2, di mana apabila suatu aktivitas, produk dan jasa tersebut terdapat peraturan tetapi belum dipenuhi oleh suatu organisasi, bisa masuk dalam nilai 2. Lalu untuk penilaian mendapatkan angka 3, terdapat peraturan namun tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Jadi ini adalah beberapa nilai yang memang akan diberikan dari suatu identifikasi aspek dampak dari suatu aktivitas, produk dan jasa yang akan dinilai aspek dan dampak lingkungannya. Ini untuk kriteria A ya, kriteria evaluasi. Lalu masuk dalam kriteria evaluasi dampak pada huruf B, yaitu tentang konsekuensi. Terdapat 3 nilai juga, ada nilai 1, 2, dan 3 dengan beberapa range. Nilai 1 diberikan apabila suatu aktivitas, produk dan jasa tersebut tidak memberikan dampak lingkungan. Bisa diberikan nilai 1. Nilai 2 dapat diberikan apabila suatu organisasi memberikan dampak yang minimum, jangka pendek, dan atau segera dapat ditanggulangi. Nilai 3 dapat diberikan apabila suatu aktivitas, produk dan jasa memberikan dampak yang tidak dapat diperbaiki atau permanen pada lingkungan atau membahayakan kesehatan atau keselamatan manusia. Masuk dalam penilaian angka 3. Selanjutnya untuk evaluasi dampak pada huruf C, di mana yang mempunyai arti bahwa kemungkinan terjadi. Terdapat 3 nilai juga. Nilai 1 dapat diberikan kepada suatu aktivitas, produk dan jasa apabila hanya dapat terjadi dalam kondisi darurat. Nilai 2 diberikan apabila suatu aktivitas, produk dan jasa tersebut teridentifikasi dampak hanya dapat terjadi dalam kondisi abnormal, misalkan listrik padam sampai dengan kerusakan atau sampai setiap kondisi normal menjadi yang tidak terkendali. Nilai 3 diberikan apabila suatu aktivitas, produk dan jasa tersebut dapat menyebabkan dampak kemungkinan terjadi dalam kondisi normal. Dan yang terakhir untuk huruf C, evaluasi dampak huruf D, yaitu tentang keparahan. Terdapat 3 kategori range penilaian. Nilai pertama dapat diberikan apabila suatu aktivitas, produk dan jasa tersebut mempunyai dampak yang dapat dikendalikan. Nilai 2 dapat diberikan apabila dampak tersebut sulit dikendalikan. Sampai dengan nilai 3 diberikan apabila dampak tersebut tidak dapat dikendalikan sama sekali. Jadi kriteria evaluasi dampak tersebut akhirnya dinilai lalu dijumlahkan sehingga menghasilkan berapa nilainya dan dapat dinilai ya dari range nilai tersebut. Nanti kita akan masuk ke tingkat signifikan. Jadi tingkat signifikan ini adalah untuk menentukan hasil total dari aspek dan dampak. Jika nilai tersebut totalnya kurang dari 7 gitu ya, maka dampak tersebut bisa dikategorikan ke dampak yang tidak signifikan. Tetapi jika total penilaiannya lebih dari 7, maka masuk dalam kategori tingkat dampak yang signifikan. Jadi memang ini hampir sama dengan HIRA-DC ya. HIRA-DC juga dilakukannya penilaian, tapi nilai range-nya 1 sampai dengan 5. Kalau menggunakan formulir IADL, menggunakan penilaian range-nya adalah 1 sampai dengan 3. Jadi setiap aktivitas kegiatan itu harus diidentifikasi secara detail berdasarkan aspeknya, kondisinya, lalu sampai dengan mengevaluasi dampaknya, lalu diberikan penilaian. Sehingga dihasilkan range-nya apakah signifikan atau masuk dalam tingkat dampak yang signifikan atau di range total lebih dari 7 maupun kurang dari 7. Pada tabel berikutnya setelah kita melakukan evaluasi ya, suatu evaluasi kriteria dampak dan mendapatkan hasil total dari
poin huruf A, B, C, D, maka ditentukan kesimpulan bahwa apakah masuk dalam kategori lebih dari 7 atau kurang dari 7. Jadi tabel selanjutnya ada tindakan yang dilakukan, diisi dengan penentuan tindakan yang akan dilakukan untuk pengelolaan dampak lingkungan. Selanjutnya tabel tentang rujukan dokumen. Rujukan dokumen ini biasanya akan berkaitan dengan prosedur maupun instruksi kerja. Jadi setelah tadi sudah diberikan ya total evaluasi dampak yang melebihi nilai 7, maka akan dilakukan pengendalian dampak. Nah, pengendalian dampak ini dibuat dalam program manajemen lingkungan. Kalau kemarin kita sudah bahas bahwa pengendalian program atau di klausul 8 terdapat 3 poin ya, ada eliminasi, substitusi, dan administrasi. Jadi nanti kita bisa tentukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk program pengendalian dampak lingkungan berdasarkan hierarki pengendalian. Ada 3, ada 5 juga, ada eliminasi, substitusi, dan administrasi. Tetapi ada juga hierarki pengendalian yang lebih komplit ya, ada eliminasi, substitusi, engineering control, lalu administrasi, dan yang terakhir adalah APD, yaitu alat pelindung diri. Pada poin 9.2 akan membahas mengenai internal audit. Bagaimana pelaksanaan internal audit itu dilaksanakan dan siapa atau bagaimana penunjukan dari lembaga yang akan melakukan internal audit. Jadi auditor pada audit internal itu harus independen dari kegiatan yang diaudit, dimanapun diterapkan dan pada semua kasus memang bertindak bebas dari bias dan konflik yang berkepentingan. Biasanya memang untuk organisasi akan menyewa atau membayar oleh lembaga-lembaga yang sudah bersertifikasi atau berstandarisasi ISO atau bersertifikasi, sehingga memang tidak ada konflik yang berkepentingan terhadap organisasi tersebut. Biasanya lembaga yang digunakan kalau kita familiar dengan lembaga Sukovindo, itu adalah salah satu lembaga independen yang memang melakukan sertifikasi. Selain lembaga tersebut mahir atau memang bersertifikasi dalam pengambilan sampling, lembaga tersebut juga bersertifikasi untuk melakukan penilaian standarisasi ISO. Hasil dari audit internal, apabila terdapat ketidaksesuaian yang diidentifikasi selama audit internal, akan dikenai tindakan koreksi yang tepat atau tindakan perbaikan. Ketika mempertimbangkan hasil audit sebelumnya, organisasi itu harus mencakup yang pertama adalah ketidaksesuaian yang teridentifikasi sebelumnya dan efektivitas dari tindakan yang telah diambil. Selain itu, organisasi juga harus menetapkan ya beberapa program audit internal yang termasuk diantaranya adalah ada frekuensi, metode, tanggung jawab, perencanaan, dan pelaporan audit internal. Prosedur audit internal ini akan bertujuan untuk memastikan bahwa sistem manajemen lingkungan dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan persyaratan sistem manajemen lingkungan melalui sebuah aktivitas audit internal. Jadi prosedur-prosedur yang mengatur tahapan dari audit internal yang pertama adalah terdapat rencana audit internal, persetujuan audit internal, implementasi audit internal, sampai tindak lanjut hasil audit internal. Hasil dari audit internal itu terdapat 2 temuan biasanya kalau di audit internal. Ada temuan major dan temuan minor. Kalau temuan major itu biasanya adalah temuan-temuan yang memang terkait dengan ketidaksesuaian dari persyaratan yang diwajibkan, sistem manajemen lingkungan, sampai dengan temuan minor yang memang diidentifikasi secara berulang-ulang. Itu adalah temuan major. Temuan minor adalah temuan yang berisi tentang ketidaksesuaian yang terlokalisasi di suatu tempat atau menyebar ke tempat yang lain, sehingga memang bukan merupakan ketidaksesuaian terhadap persyaratan wajib dari sistem manajemen lingkungan. Jadi lebih bahaya apabila terdapat temuan major daripada temuan minor.
pada poin 9.3 tentang tinjauan manajemen. Manajemen puncak diwajibkan untuk meninjau pelaksanaan sistem manajemen lingkungan, baik dari input sampai dengan output tinjauan manajemen. Input tinjauan manajemen ini mencakup pertimbangan sebagai berikut, seperti sejauh mana tujuan lingkungan telah dicapai, informasi tentang kinerja lingkungan, komunikasi yang relevan dari pihak yang berkepentingan, sampai peluang yang akan digunakan atau yang akan dilakukan perbaikan secara terus-menerus. Sedangkan untuk output dari tinjauan manajemen itu harus mencakup kesimpulan pada kesesuaian yang berhubungan dengan sistem manajemen lingkungan, keputusan yang berkaitan dengan peluang peningkatan berkelanjutan, sampai dengan implikasi untuk arah strategis pada suatu organisasi. Beberapa hal yang memang berkaitan dengan tinjauan manajemen itu adalah yang pertama, tinjauan manajemen haruslah tingkat tinggi atau tidak perlu menjadi kajian mendalam dari informasi rinci. Selanjutnya ada tinjauan manajemen topik yang tidak perlu ditangani sekaligus. Ada tinjauan manajemen dapat dilakukan selama periode waktu tertentu sampai dengan keluhan yang relevan yang diterima dari pihak yang berkepentingan. Jadi biasanya untuk tinjauan manajemen ini akan dilaksanakan atau akan dilakukan selama beberapa periode, entah itu 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Biasanya terdapat rapat memang yang akan membahas mengenai hasil dari audit atau hasil dari identifikasi atau temuan dari suatu sistem manajemen lingkungan. Tujuan manajemen pada suatu sistem manajemen lingkungan itu harus mencakup 3 hal. Yang pertama adalah kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas. Kesesuaian ini adalah mengacu pada bagaimana SML ini sesuai dengan suatu organisasi, operasi, budaya, dan sistem bisnis. Yang kedua adalah kecukupan. Kecukupan ini akan mengacu apakah memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan sehingga dapat diimplementasikan dengan tepat. Dan yang terakhir adalah efektivitas, mengacu apakah hasil yang diharapkan sudah sesuai dengan target yang ditentukan dari suatu organisasi. Sekian video kali ini tentang klausul 9. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.